Oke, mantap. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua ya. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, materi berikutnya, kira-kira dari Masnya nih, ada pertanyaan nggak dari materi-materi sebelumnya atau menemukan error apa gimana gitu? Ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut? Apa aman? Oh, aman ya. Oke, mungkin kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Sip. Sudah kelihatan ya. Oke, ngelanjutin yang kemarin sampai N. Berarti kita OR. Oke. Sama kayak kemarin, yang N yang kita bahas kemarin ya. Kalau kemarin kan true ketemu true, sama dengan true, sisanya false. Nah, kalau OR itu kebalikannya. False ketemu false, hasilnya false. Sisanya ya true semua. Bisa lihat di sini lah ya. Mungkin mas-masnya juga udah ngerti juga ya. Oke, mungkin kita langsung praktek aja. Nah, kemarin bukan ini. Contoh. Oke, kita di bawah aja. Kita kasih contoh A, value A sama dengan true. Val B sama dengan false. Val result sama dengan A or B. Kita coba print ya hasilnya apa. Oke, mungkin dari Mas Kurniawan nih, kira-kira jawabannya apa nih? Yang dari aku jelasin tadi. Yang OR ini. Jadi dia apabila false ketemu false, hasilnya false. Sisa dari itu ya hasilnya true gitu. Nah, kalau ini jadinya apa nih? True atau false hasilnya? True. True. Oh, true. Coba. Green. Ya, iya sih benar. Sekarang oke, hasilnya true ya. Oke, berarti ini udah jelas ya yang OR. Kita lanjut lagi berikutnya. Dari sini ada operasi not. Nah, not itu kayak kebalikannya ya. Misal kalau kita kasih tanda seru di depan ya, dia bakalan ngerubah. Misal jadi true, hasilnya jadi false. Kalau false, jadinya jadi true gitu, jadi kebalikannya. Mungkin kita coba lagi. Mungkin bisa langsung aja ya. Print A. Ya kebalikan dari true gitu. Jadinya false. Coba. Nah, oke. Ini jadi false lah ya. Pokoknya kalau ada tanda seru itu kebalikan. Kalau B, ya jadinya true gitu.
Oke, jadi true. Oh iya, mungkin Mas Rahman bisa di itu dulu, Mas, mic-nya. Iya, maaf. Oke, oke, biar sama-sama nyaman gitu. Oke, ini sekiranya udah jelas lah ya. Udah easy lah mungkin bagi mas-masnya. Mungkin kita lanjut lagi ke if else expression. Mungkin di mas-mas kan udah ada basicnya nih. Basic programming lah. Nah, di sini ada yang namanya if else. Ya mungkin di sana juga ada lah ya, if else. Nah, mungkin aku jelasin lagi. If adalah dalam kondisi if adalah salah satu kata kunci yang digunakan dalam percabangan. Percabangan artinya kita bisa mengeksekusi kode program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi. Nah, terus ada else if-nya juga nih. Blok else if akan dieksekusi jika kondisi di dalam blok else if terpenuhi dan kondisi pada if sebelumnya tidak terpenuhi. Nah, kalau else, dua-duanya nggak terpenuhi nih, if sama else. If sama else if, sorry. Makanya dia eksekusi yang else. Mungkin kita langsung itu aja lah ya, implementasi aja lah ya, biar lebih jelas. Nah, di sini ada contohnya. Kita bikin baru aja. File. If else. Kita bikin function main. Terus kita bikin nilai A sama dengan 100. B sama 200. Nah, kita bisa membuat if dengan cara kita tulis saja if. Nah, di sini udah ada autocomplete-nya kan? Kita klik enter, kita masukin kondisi apa sih yang kira-kira dalam kira-kira yang bakal dieksekusi gitu. Misal A kurang dari B. Oke. Terus kita print. A kurang dari B. Nah, mungkin kayak gini dulu aja lah ya. Dia akan ke-print apa enggak nih kira-kira nih. Nah, dia bakalan ke-print nih. Soalnya yang kita masukin nilainya ini, dia sudah terpenuhi. Nilainya udah true lah kira-kira. Kan A kurang dari B ya, 100 ya kurang dari 200 gitu. Makanya ini ke-print. Nah, kita lanjut lagi yang ke else if. Sama aja kayak if. Cuman kita berbeda situasi lah. Ya, bisa dibilang gitu. Kondisi. Nah, kita bisa A lebih dari B. Kita kasih kurung bracket. Nah, lagi. Enter. Di sini kita bisa print apabila A lebih dari B. A lebih dari B. Kurang tanda kurungnya, save. Kalau kayak gini ya dia bakal jalan yang if-nya aja. Soalnya if yang terpenuhi kan dari value yang di atas ini. Tuh. A kurang dari B, yang di run yang ini. Kalau kita ganti value-nya, menjadi lebih besar, dia bakal jalanin yang else if. Nah, A lebih dari B, ya kan? Jadi sesuai kondisinya, dia bakal jalan sesuai kondisi yang kita masukin di sini. Terus yang terakhir ada else. Kalau else kita langsung aja. Jadi apabila di dua kondisi ini nggak ada yang bernilai true, istilahnya kayak gitu.
dia akan mengeksekusi yang else. Misal, ini kan ada yang kurang dari, lebih dari, nggak ada yang sama dengan, kan? Kita bisa ini, berarti kita print A sama dengan, A sama dengan B. Dia maka akan ngeprint yang bawah. Soalnya di dua atas ini, dia kondisinya tidak terpenuhi lah dua-duanya. Terus else if-nya ini bisa ditambah lagi. Nggak mesti kayak gini ya. Di sini bisa kita tambah lagi, misal kondisi kayak apa gitu. Tuh bisa, teman-teman. Tuh bisa ditambah lagi. Nah, sorry. Oke, jadi di sini kita bisa mungkin A atau apa gitu ya. Bisa ditaruh lah kira-kiranya. Bisa banyak else if-nya lah. Kalau semuanya ini tidak terpenuhi, dia akan mengeksekusi yang else. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin Masnya juga udah pada paham lah ya, else if. Kita lanjut lagi. Yang namanya function. Apa sih function? Sebelumnya kita sudah banyak menggunakan function main ya, yang di sini. Function main. Nah, function adalah sebuah blok kode yang dibuat atau menjalankan suatu tugas tertentu dan dapat melakukannya berulang-ulang. Jadi function itu bisa dipanggil berulang-ulang, bisa. Terus untuk membuat function cukup dengan menulis fun, lalu diikuti dengan nama function dan blok kodenya. Kita dapat memanggil function dengan cara menggunakan kata kunci nama dari function tersebut. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini nih kira-kira. Di sini kita bikin function buat tugasnya ngeprint. Nah, ya tinggal kita tulis fun, terus nama functionnya, terus kita isi nih, apa yang mau kita eksekusi. Nah, kita kan mau bikin function print nih. Di dalam function ini, kita bikin print gitu. Terus cara manggilnya kita panggil nama functionnya. Kira-kira kayak gitu. Mungkin kita langsung aja kita bikin kelas lagi, file lagi. Function. Kita bikin function main buat nanti bisa dijalanin. Kita bikin function fun. Nama functionnya apa? Terserah ya. Aku ngikutin aja. Print nama lah. Nama. Terus tanda ini ya, jangan lupa apa sih? Kurung. Nah, terus tanda bracket. Nah, enter. Kita ngeprint. Kita panggil printnya, println nama. Misalnya, nama saya Ahmad. Terus cara manggilnya gimana? Cara manggilnya ya kita tulis aja namanya. Print nama. Nah, tuh ada. Udah kepanggil. Sistemnya kayak gitu aja sih. Nah, dia bakalan mengeksekusi yang ada di dalam function print nama ini. Nah, dia akan manggil gitu. Kita bisa tambah juga, misalnya nama saya Kurniawan. Nah, dia akan ngeprint juga. Kira-kira begitulah ya function ya. Kira-kira ada yang mau tanyain? Si gampang lah ya mungkin. Bagi mas-masnya udah paham. Kalau Ya. manggil variabel di dalam fungsinya itu bisa nggak? Variabel di sini, misal kita bikin variabel di sini. Terus kita panggil di sini kan maksudnya? Iya. Itu sih nggak bisa ya. Bisa, cuman bisa. Bukan function, namanya class. Oh, oke. Nanti ada kelas.
Terus di sini juga bisa kita namanya parameter. Misal ininya aku mau ganti-ganti nih, nggak mau Rahmat aja gitu. Misal ini kan cuma Rahmat sama Kurniawanto ya, kita nggak bisa ganti-ganti. Nah, cara gantinya gimana? Kita bisa nambahin parameter. Misal kita masukin namanya, terus jenis tipe datanya. Tipe datanya string ya. Terus kita bisa ganti di sini. Kita pakai tanda dolar yang kemarin aku jelasin. Tulis nama. Nah, maka di sini bakal error. Dia minta parameter. Nah, parameternya kita masukin. Kita mau ngeprint nama siapa nih? Sal Rizky. Bisa juga kayak gini. Nah, tuh bisa kan. Terus, apa cuman satu parameter aja, Mas? Bisa, tambahin lagi. Caranya gimana? Caranya tinggal nambah koma. Kita tinggal masukin lagi. Misal, umur. Tipe datanya apa? Integer. Terus kita di sini tinggal tambahin. Dan umur saya, tanda dolar, umur. Terus dia bakal merah nih. Dia minta parameter lagi, soalnya kan kita tambahin tuh. Misal umurnya 20 lah ya. Nah, kita run lagi. Nah, kira-kira kayak gini. Gitu. Jadi, function itu bisa kita tambahin parameter. Gitu kira-kira. Oke. Kira-kira udah paham lah ya. Apa ada yang bingung? Oke, mungkin kita lanjut dulu aja lah ya. Kita lanjut lagi. Nah, mungkin di sini nih. Kelas dan objek. Kelas. Sederhananya, kelas adalah tipe data yang memiliki member. Artinya, kita bisa menambahkan function ataupun variabel ke dalam kelas. Variabel dan function yang ada di dalam kelas tersebut bisa disebut sebagai member dari kelas tersebut. Nah, jadi variabel atau function di dalam kelas itu disebutnya member, member dari kelas plus gitu. Mungkin kita bikin aja. Baru lagi. Oh ya, dalam penamaan kelas itu harus sesuai ya. Jadi kan kita mau nambahin, mau kasih nama nilai plus nih, kelas plus. Jadi ya namanya harus sesuai gitu. Dia otomatis tuh namanya. Ya kalau nggak sesuai jadi ya bingung sih dalam kita ngoding. Kalau nggak sesuai dengan nama kelasnya bakal bingung gitu nyarinya. Nah, kelas kira-kira kayak gini bentuknya. Dengan ditandai ya ada namanya kelas gitu. Terus kita di sini juga bisa bikin variabel. Variabelnya value 1, value 2. Oke. Value 1 sama dengan 100. Value 2 sama dengan 200. Terus di sini kita bikin function juga, perjumlahan. Yes. Kita print value A tambah value 2. Nah, kira-kira begini. Terus karena biar bisa dijalanin, kita pakai main. Oke, mungkin di sini dulu lah ya, kelas ya. Kita lanjut ke objek. Gimana cara manggilnya gitu. Objek sebenarnya sama saja dengan variabel. Hanya saja memiliki tipe data dari sebuah kelas. Nah, ini nih. Mungkin masnya kayak gini yang dimaksud ya. Gimana kita cara manggilnya gitu. Kalau ini kan kita manggil perjumlahan. Mungkin kita coba lah ya, kita panggil variabel.
Terus kita panggil nih di sini, kita bikin objek namanya file. Terus sama dengan nama kelasnya apa? Terus, nah tuh ada tuh. Jangan lupa tambahin ini tanda kurung. Nah, terus kita plus panggil titik. Nah, ada tuh. Kita mau manggil apa? Variabelnya ada kan? Sama kayak ini. Kita bisa panggil perjumlahan misalnya. Coba kita run ya. Nah, kayak dia bakal ngeran nih yang di sini. Perjumlahan 100 tambah 200. Kita juga bisa manggil juga value-nya, value 1. Mungkin kita print lah ya. Biar kelihatan. Print. Oke. Nah, tuh. Jadi kepanggil lah ya. 100, value 1, 100. Jadi begitu kira-kira. Jadi kita bisa manggil dari sebuah kelas gitu. Gitu. Oke, mungkin Mas Kurniawan kayak gitu kali ya maksudnya. Oke, Iya, ya. kita lanjut aja. Udah habis sih sebenarnya. Udah gini aja, mungkin ini bisa teman-teman kerjain. Iseng-iseng buat latihan. Mungkin kita lanjut aja lah ya ke layouting atau fundamental Android. Materinya udah cukup. Oke, kita lanjut aja. Aku buka dulu Android Studio-nya. Sambil nunggu aku jelasin ya. Yang pertama kita masuk ke struktur project. File-filenya, apa sih yang dimaksudnya? Nah, ini kayak gini, buat nyimpannya. Mungkin aku jelasin ya, biar lebih kena gitu. Sebenarnya file-file itu buat nyimpan apa aja sih, gunanya apa gitu. Mungkin aku close project dulu. Nah, pertamanya kita tampilannya kayak gini nih. Terus kalau cara new project-nya ya tinggal new project aja. New project, terus ini kira-kira teman-teman bakal muncul kayak gini. Sini teman-teman bisa milih ya. Bisa milih tampilannya tuh udah apa ya, bisa dibilang udah biar lebih cepat. Misal kayak di sini berarti kita bikin project baru, udah ada map-nya, kira-kira kayak gitu. Terus udah ada navigation drawer-nya nih yang di pojok. Terus ada setting activity-nya, pas bikin udah ada gitu. Terus ada yang di atas-atas kayak gini nih, ada tab layout-nya kira-kira. Nah, karena kita mau belajar dari kosong, makanya kita dari kosong aja. Pilihnya yang empty activity, jadi isinya masih kosong lah, kira-kira begitu. Kita next saja. Di sini ada namanya, kita mau ngasih nama apa. Terus di sini ada package name. Di sini terserah siapa aja. Biasanya ini digunakan untuk pas lagi upload ke Play Store, guys. Di sini kira-kira nggak boleh sama lah, kira-kira dari yang lain gitu. Jadi di sini biasanya sih kalau yang tengah itu nama perusahaannya ya. Jadi nama perusahaannya, terus di sini nama aplikasinya, biasanya begitu. Terus ini save location-nya, yang mau menyimpan di mana gitu. Kayak gitu. Terus bahasanya kita pilih Kotlin, terus di sini ada minimum SDK-nya. Nah, kita mau make yang support apa ya? Support versi berapa? Kira-kira kayak gitu lah ya. Misal kita mau pakai NuGet, yang paling bawah NuGet. Berarti NuGet ke bawah itu udah nggak bisa pakai aplikasi kita. Jadi kalau NuGet ke atas itu masih bisa. Kira-kira kayak gitu. Jadi terserah teman-teman. Di sini juga ada presentasinya. Your app will run
sini kira-kira 80% lah penggunanya. Gitu. Ini kita ganti kasih XP, terus kita finish. Udah. Dia bakalan nge-gradle, bakalan nge-download. Jadi ini butuh koneksi juga ya. Dia bakalan nge-build lah istilahnya kayak gitu. Kalau ada tampilan ini ya tinggal dia saja. Sebentar. Nah, di strukturnya ada Android Manifest ya di sini. Ada Java, ada REST Drawable, REST Layout, Map, Value. Nanti aku jelasin sembari nunggu. Oke, pertama kita dari Android Manifest. Nah, Android Manifest itu kayak menyimpan lah ya, menyimpan. Di sini ada ikonnya, kita mau pakai ikon apa, di sini kita bisa atur, terus mau pakai tema apa, terus di sini activity-nya ada berapa, juga kelihatan di Android Manifest. Kira-kira menyimpan info lah ya. Terus kita lanjut ke Java. Java, terus ada 3, kita pilih yang paling atas. Ini kan ada Android Test sama Test. Nah, ini berfungsi untuk nyimpen file-file kita untuk pengetesan lah, kayak gitu. Kalau yang atas, kita file-file yang disimpan yang kita mau bikin lah ya. Nah, pas pertama bikin, ini teman-teman udah ada activity. Udah ada langsung activity. Nanti activity aku jelasin. Nah, nanti teman-teman ya nyimpennya ya di sini, di Java yang paling atas, di sini. Terus lanjut lagi ke REST. Nah, di REST ada drawable, layout, map, sama value. Nah, drawable biasanya ini itu kita simpen buat gambar-gambar, atau vektor, atau segala macam yang bersifat gambar lah ya. Icon juga bisa taruh sini. Terus ada layout. Nah, layout ini ya disimpan ya buat berkaitan dengan layouting gitu. Map itu biasanya digunakan untuk menyimpan icon yang kita apa ya? Kita bikin icon yang muncul di tempat HP kita ya, yang mau run kayak gitu, yang kayak contoh kayak Netflix. Ya lambangnya N kayak gitu kan. Nah, nyimpannya di sini nih ya. Dia buatnya di sini kira-kira kayak gitu. Nah, di sini juga nih ada default-nya, ikonnya kayak gini, aplikasi kita. Nah, terus ada color. Di sini nyimpen color. Ya, kurang lebih kayak gini cara bikinnya. Kita pakai hexa ya. Hexa berapa tuh? Tinggal dipilih bisa. Terus di sini buat kita nyimpen string biasanya. String itu yang kayak gini ya. Ya, nanti aku jelasin lah. Terus di sini juga buat tema. Biasanya buat tema, kan biasanya Android ada 2 tema tuh. Dark sama yang terang, yang light ya. Karena di sini yang mau gelapnya mau kayak gimana, terangnya mau kayak gimana, ya di sini nih settingnya. Kira-kira begitu. Nah, struktur project folder udah jelas lah ya. Mungkin kita lanjut ke activity. Nah, activity sederhananya adalah sebuah aktivitas yang dijalankan pada aplikasi Android. Biasanya, activity ditandai satu halaman penuh pada aplikasi tersebut. Jadi yang teman-teman lihat pada aplikasi teman-teman tuh, tampilan itu ya namanya activity gitu. Ada 2 sih namanya activity atau fragment. Nah, pada kali ini ya kita bahas activity aja gitu. Oleh karena itu, kita bisa berpindah dari halaman A ke B. Biasanya kita berpindah ke activity-nya juga atau ke fragment gitu. Di materi sebelumnya kita ingin menjalankan kode program. Kita harus mengeksekusinya di function main. Untuk Android, kita harus menjalankannya pada class activity dan dijalankan pada function onCreate.
Jadi kita kalau menjalankan suatu aplikasi, kita naruhnya di OnCred. Gitu. Di Android, kode program yang pertama dijalankan adalah function OnCred pada kelas main activity. Kayak gimana sih? Nah, contohnya kayak gini. Mungkin aku langsung aja lah ya. Nah, kalau kita bikin activity baru, ini aku bikin activity baru aja lah ya. Caranya gimana sih bikin activity baru? Tinggal begini aja. New, ada activity, terus pilih tuh yang tadi di awal kan, ada banyak tuh. Nah, kita milihnya yang empty activity. Nah, di sini kita bisa namain nih, nama activity-nya apa? Misal, dua lah ya, dua activity. Contoh aja. Nah, dia bakal nge-gradle kayak gini. Nah, jadi dia muncul nih. Jadi dalam activity itu ada dua item pas kita bikin. Yaitu ada yang namanya buat kayak gini, yang OnCred yang tadi aku jelasin. Dia akan mengeksekusi codingan kita lah ya di sini. Dan yang satu lagi di layout. Nah, sini. Yang ini berurusan dengan ya layouting gitu. Kita mau layoutnya kayak gimana? Kita mau tampilannya kayak mau gimana gitu. Mau warnanya apa, teksnya apa. Nah, kita nyetingnya di sini. Nah, mungkin kita run dulu lah ya. Nah, di run-nya di sini teman-teman. Ada tombol hijau, kita mencet run. Nah, sebelumnya teman-teman harus download emulatornya. Bisa di device. Nah, device manager. Kita klik aja, terus kalau misalnya teman-teman baru install, ini pasti belum ada nih emulatornya. Jadi kita tinggal mencet create device. Di sini nih teman-teman bisa milih mau device-nya yang mana, lebarnya berapa, terus tipenya apa. Nggak bisa dipilih. Jangan lupa yang font ya milihnya. Habis itu tinggal next. Nah, di sini kita milih tuh. Oh ya, yang terbaru yang aku jelasin itu tiramisu nih. Dia udah ada di sini. Terus kita tinggal milih, kita mau pakai versi yang berapa. Tuh, ada Nougat, Oreo, Pie, Q, S, RS tuh. Kita tinggal download aja, habis download, next. Dan namanya apa, dan finish. Kira-kira kayak gitu. Dia nanti bakal download sih, lumayan sih, 200 atau 300 MB-an. Mungkin kayak gitu lah ya. Nah, kalau udah, kita bisa run nih. Aku pilih yang ini. Nah, run-nya kayak gini. Kita run emulatornya dulu. Mungkin kalau ada mau nanya, tinggal nanya aja ya. Atau mau ngechat, ya tinggal chat aja. Dia bakal loading kayak HP biasa. Nah, tampilannya kurang lebih kayak gini. Kayak emulator biasa lah ya. Terus kita kalau mau nge-run ya tinggal run aja di sini. Run aplikasi. Dia bakal nge-run yang ada tampilan di sini. Nah, yang hello world. Ini udah default ya. Pas pertama kali kita bikin, tampilannya kayak gini. Coba kita tunggu. Oh, ini apa nih? Untuk SW yang baru install, cara nambahin emulatornya di mana? Pilih OS seperti yang tadi di new project belum ada. Coba sebentar ya.
habis ini coba. Tunggu. Nah, kira-kira kayak gini lah ya tampilannya. Stopnya tinggal stop ini. Cara nambahin emulatornya tinggal di sini sih. Device Manager. Di create. Pilihan OS seperti yang tadi new project belum ada. Itu maksudnya gimana, Mas? Apa bisa di ini aja kali ya? Di apa? Presentasi aja apa gimana? Oke, saya coba ini ya. Ya, Ya kan baru akhirnya kemarin kan pakai yang Ultimate karena keterbatasan 2016 itu tidak disupport lagi untuk sekarang gitu. Jadi nggak ada bawaan emulator SDK-nya gitu, SDK si Oracle-nya. Kemudian akhirnya saya download yang Community yang 2022. Nah, terus kan ini baru fresh install nih. Kemudian saya mau ngelihat emulatornya itu ya kayak tadi ketika new project kan kita bisa lihat minimum requirement untuk ya. softwarenya. Dan tadi yang Nougat kita itu pilihannya nggak ada gitu. Mau nambahinnya itu di mana? Itu aplikasinya udah pindah ke Android Studio, Mas. Apa masih di IntelliJ? Oh, kalau Android Studio Iya, sekarang masih di IntelliJ. udah pindah sih. Kalau ini kan kita udah pindah ke layouting ya. Jadi udah pindah ke Oh Android gitu. Studio. Jadi IntelliJ buat belajar aja sih. Dia kan ngerannya agak cepat. Kalau di Android Studio ya agak lama deh. Iya iya iya. Oke oke. Nggak ada di preface soalnya tadi kalau kita berpindah ke Android Oh Studio. iya, sorry. Oke, Oke cukup ya. oke. Mungkin sambil itu lah ya jalanin. Kalau error lagi ya tinggal chat aja. Oke. Jadinya aku sebelumnya minta maaf ya, belum ngebilangin main pindah-pindah aja. Jadi ya aku udah pindah gitu di Android Studio tuh ada 2. Jadi IntelliJ itu ya aku gunain ya buat belajar gitu. Soalnya yang runnya lebih cepat, terus nggak ribet, nggak banyak makan RAM, nggak berat juga, terus enak dia apa ya? Kalau error ketahuan, ada autocomplete-nya dan segala macam. Kalau dibanding di webnya. Jadi kita di sini pakai IntelliJ buat belajar aja. Kalau bikin aplikasinya tetap di Android Studio. Oke, sekiranya udah. Oke, jadi kira-kira activity ada 2 lah ya. Yang satu yang berfungsi untuk tampilannya. Sini, tampilannya kan ada tuh, text, new word. Makanya pas kita run ya muncul gitu. Terus yang satunya lagi nih, yang main activity, dia yang bertugas untuk kita kasih logiknya lah, kira-kira kayak gitu di sini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, contoh main activity, turunan dari app compat activity. Jadi dia kelasnya ya turunan dari app compat activity gitu. Terus function onCreate akan pertama kali dieksekusi pada main activity, yes. Jadi yang onCreate ini ya bakalan dieksekusi pertama gitu. Terus function set content view akan menampilkan layout activity main pada main activity. Jadi yang set content view ini dia ngeran buat menampilkan layout yang udah kita bikin gitu. Makanya kan dia r.layout nama activity-nya gitu. Nah, terus ini kira-kira contoh activity-nya ya, kira-kira kayak gini. Yang tadi aku jalanin lah kira-kira kayak gitu. Cara nambahin activity baru ya kurang lebih kayak gini, yang sama aja yang aku jelasin tadi.
Terus activity context. Apa sih activity context? Activity context merupakan konteks yang tersedia di activity. Misal, jika kita punya main activity, maka akan ada activity context untuk main activity itu. Activity context biasanya diakses langsung dengan activity-nya, karena activity-nya adalah turunan dari konteks. Dalam pembuatan aplikasi kalkulator, nanti kita gunakan dalam pembuatan TOS. Mungkin di sini agak bingung lah ya. Mungkin kalau pas lagi masuk materi TOS, mungkin bakalan jelas. Kira-kira kayak gitu. Kita lanjut aja. Nah, kita masuk ke view dan view group. Yang pertama view nih. View adalah komponen pada tampilan aplikasi yang dapat dilihat. Contohnya, kayak button, text view, card view, edit text, image view, dan switch. Pada kali ini kita makainya button, text view, dan card view, sama edit text, sama image view juga. Buat nampilin gambar, kira-kira kayak gitu. Button apa sih? Ya button, ya bisa disentuh kayak gitu. Bisa diklik, istilahnya kayak gitu. Nih, contohnya, mungkin aku delete dulu ya. Sebentar, aku disable dulu. Oke. Sini cara nambahin button gimana, Mas? Nih, saya tinggal gampang. Tinggal kurang dari, kita B-nya besar ya, kita panggil nama view-nya, button. Nah, di sini muncul lebar sama tingginya. Kita set mau semana gitu. Nah, di sini ada dua nih, match parent dan warp content. Apa maksudnya? Kalau match parent ini, dia lebarnya bakal ngikutin layar. Jadi dia lebarnya dari ujung sini ke sini dia lebarnya. Gitu. Sama juga height juga. Kalau kita pilih match parent, ya tingginya dari sini, dari atas ke bawah. Dia ngikutin parent-nya gitu. Lebar layarnya. Sekiranya kayak gitu. Kalau warp content, dia lebarnya akan mengikuti isi dari button tersebut. Karena kita pakai button ya, maka dia bakal nyesuaiin lah gitu. Kita bisa nambahin teks di sini juga. Misalnya klik aku gitu. Nah, jadi muncul kayak gini. Masuk warp content kayak gini nih. Nah, dia ngikutin dari isi teksnya ini kan dia. Gitu. Kita tinggal tutup pakai tanda garis miring. Udah. Kayak gitu. Kira-kira button kayak gini tampilannya. Terus ada lagi yang namanya text view. Mungkin kita hapus dulu. Biar bersih lah ya. Sama, tinggal tulis text view sama kayak tadi. Kita bisa ngatur berapa lebarnya. Di sini nggak dua ini aja ya, kita bisa atur juga berapa, misal 200. Ya bisa, lebarnya 200 dp. dp itu satuan ya, satuan dalam apa ya? Dalam XML lah. dp satuannya. Terus misal lebarnya 200 juga, itu bisa. Nah, kita bisa tulis, karena text view ya kita tambahin text view. Dia buat tampilin ya teks. Misal nama aku Ahmad. Nah, muncul kan? Biasanya kalau text view itu dia word content. Tadi cuma contoh aja ya. Word content. Word content. Oke. Terus teksnya juga bisa kita
bisa kita atur besarnya berapa gitu. Tulis aja teks. Nah, ada size nih. Oh, udah kita mau atur berapa ya? 24 misal kayak gitu. Nah, beda dari besaran view ya. Kalau untuk satuan dalam besaran teks, kita pakainya SP. Gitu. Nah, gitu. Terus mau nambah apa ya? Warna. Kita bisa tuh. Color. Kita tinggal panggil. Mau apa? So, warna black. Tinggal enter aja black. Nah, black dapatnya dari mana? Ya, dari color ini. Di sini kan udah ada black tuh. Jadi ya kita panggil aja di layoutnya tadi. Gitu kira-kira. Oke, kira-kira text view kayak gitu. Ada edit text juga. Sama sih. Coba ya. Kita setting tingginya web. Sorry. Tingginya web. Tingginya yang bawah ya. Terus lebarnya kita match. Nah, dia bakal ngikutin lah. Udah tinggal gini aja jadi. Kira-kira kayak gini. Mungkin lengkapnya aku akan jelasin di ini ya. Kita bikin terakhir dari ini kita bikin tampilan login. Nah, mungkin di situ aku akan implement banyak lah ya tentang view-view ini. Nah, contohnya kayak gini nih yang tadi aku jelasin. Nah, image view, nah kayak gini. Dia buat nampilin image kayak gitu. Kalau text view ya buat nampilin teks. Card view ya dia nampilin card view kayak gini. Dia ada lengkungannya kalau card view itu. Bisa melengkung lah istilahnya. Sini juga card view ya button gitu yang biasa kita klik gitu, button namanya. Oke. Sorry. Oh iya, bedanya DP pixel atau DP itu depth pixel. Coba cari aja lah ya di internet. Apa sih itu DP? Aku juga lupa sih sebenarnya. Dan DP dalam XML. Nah, kita bisa lihat di sini. DP adalah singkatan dari Pixel Independent Density, sedangkan SP adalah singkatan dari Scale Independent Pixel. Oh iya, ini ada satuan pixelnya ya, yang ada di XML gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalau lebar dari view, biasanya kita makainya DP gitu. Kalau teks, makainya SP. Kira-kira kayak gitu sih. Ini SP mirip dengan unit DP, tetapi selain itu juga skalanya sesuai dengan preferensi ukuran font pengguna. SP penting karena menyediakan tautan antara teks yang dipilih menggunakan teks dalam aplikasi. Sesuai kebutuhan sendiri. Pixel berskala ini untuk menangani. Jadi SP itu buat menangani teks ya. Kalau DP ya buat itu, buat view. Di sini juga ada skala pixel independen kepadatan. Nah, di sini bisa dibaca-baca lagi lah ya. Pokoknya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Contoh view udah, terus kita masuk yang namanya view group.
View group sebenarnya merupakan bagian dari view. Hanya saja, view group memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagai kontainer untuk view. Jadi, view group itu buat nampung yang tadi, teman-teman. Yang buat nampung button, nampung teks, dan sebagainya. Gitu. Sederhananya, view group merupakan layout yang dapat menyangkutkan beberapa view. Contoh dari view group adalah constraint layout, linear layout, grid layout, web view, dan frame layout. Terus apa yang membedakannya dari ini nih, constraint layout apa bedanya dari linear layout? Jadi itu cara penempatannya, teman-teman. Beda. Kalau constraint layout itu lebih fleksibel dibanding yang lain. Terus lebih ngetrennya ya kebanyakan developer ya makanya constraint layout karena dia fleksibel gitu. Ada linear layout, kalau grid layout itu biasanya buat foto. Kayak nge-grid kayak gitulah ya. Web view biasanya buat nampilin sebuah web. Kita pakai web view, di sini ada, terus ada frame layout. Ya, oke. Di sini ada contohnya. Jadi yang namanya constraint layout ya ini nih, teman-teman. Yang buat nampung. Dia nampung apa? Dia nampung card view. Terus dia nampung juga enggak mesti view ya. Dia juga bisa nampung view grupnya juga nih. Nah, di sini kan ada constraint, dalamnya ada constraint lagi tuh. Nah, itu bisa aja. Terus di sini juga ada linear, bisa nampung lagi. Jadi kira-kira kayak gitu. Mungkin aku langsung kasih contoh aja ya, yang namanya constraint layout. Mana sih maksudnya? Nah, maksudnya kayak gini nih. Ini kan udah ada nih namanya constraint. Ini kita bisa ganti-ganti di sini. Kita kontrol spasi aja. Di sini ada pilihannya. Kita mau constraint, misal constraint ya. Constraint. Nah, di sini ada constraint, ada linear. Nah, sekarang kita pakai constraint aja. Kita bahas constraint aja di sini. Kita pilih constraint-nya. Terus yang wajib adalah lebar sama tingginya. Ini wajib nih. Nah, kita di set match parent, berarti dia selebar layar lah, istilahnya bisa kayak gitu. Terus di dalamnya kita bisa isi lagi nih teman-teman. Misal text view ya. Kita pilih web, terus teksnya apa? Halo gitu. Halo Ahmad lah gitu. Terus kita garis miring, kita tutup. Nah, aku kan mau nyeting nih gimana tampilannya biar bisa di tengah. Caranya gimana? Caranya di sini nih. Di sini kan ada titik 4. Kiri, atas, kanan, bawah. Nah, nyetingnya tinggal kita sangkut-sangkutin aja. Ini aku sangkutin ke atas nih. Kalau bawah aku sangkutin ke bawah. Kanan aku sangkutin ke kanan. Kalau kiri aku sangkutin ke kiri. Nah, jadi dia hasilnya di tengah-tengah. Dia nyangkut ke atasnya ke atas, bawahnya ke bawah, kiri, kanan-kanan. Hasilnya dia bakalan di tengah, kayak gini contohnya. Dan di sini kita lihat nambah nih. Tuh, apa sih ads? Apa sih yang dimaksud parent? Jadi kita lihat ya, layout bottom to bottom. Jadi bottom to bottom berarti bawah ke bawah. Bawahnya mana? Namanya parent. Nah, parentnya ini adalah view group yang ditampungnya. Yang ditampung. Karena kita ditampung di dalam constraint, maka parent-nya dia constraint. Gitu.
maka dia bottom to bottom, berarti dia bawah ke bawah, bawahnya dia nyangkut kemana? Ke constraint ini, gitu. Kita bisa juga ketik manual juga bisa. Asal top to top. Nah, ada tuh. Kita masukin parent. Berarti dia ke atas. Start to start. Start to start masuknya yang sebelah kiri ya. Nah, sorry, belum janin. Nah, di sebelah kirinya. Ini start. Nah, kebalikan start ada end. End to end. Mau kemana nih? Ke parent. Parent. Nah, berarti kanannya itu ya ke kanan parentnya. Yang terakhir, bottom to bottom. Parent. Nah, cakep. Terus bisa kita tambahin lagi nih contoh. Button. Kita web aja besarannya. Kita kasih teks. Misalnya login lah ya. Kita tutup. Sama, kita set juga atasnya mau kemana nih. Gampangnya sih tinggal klik ininya, kita set. Atasnya mau kemana nih? Kita mau sangkutin kemana? Aku mau naruhnya loginnya di bawah tulisan Rahmat deh, bisa nggak? Bisa, tinggal taruh aja. Atasnya ditaruh Rahmat. Yes, mantap. Terus ininya bisa taruh di sini. Ininya bisa taruh di sini. Wait, jadi deh. Terus ini terlalu dempet, Mas. Bisa dipisahin nggak dikit? Bisa. Kita pakainya margin. Tulis margin. Nah, karena aku mau atasnya mau aku anuin, berarti aku margin top. Kita anuin ya. Besarannya mau berapa dp gitu. 8 dp. Dia bakalan membuat margin ya 8 dp gitu kira-kira. Jadi kalau constraint itu lebih apa ya? Lebih fleksibel lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau linear kita bisa bikin di sini juga. Yang aku bilang ya, view group itu nggak hanya nampung view, view group lain juga bisa dia tampung gitu. Bisa aku taruh view group lagi. Contoh linear layout. Kita set web content aja lah ya. Width-nya match parent deh, lebarnya selebar parent-nya. Oke, biar lebih gampang, 200 dp aja biar langsung kelihatan. Nah, sama kayak tadi, kita bisa setting nih. Misal aku taruh di bawah. Di linear layout, garis miringnya kita hapus nih. Kan aku mau naruh di dalam linear layout ini kan. Tinggal gini. Oke, dalamnya bisa aku taruh. Misal aku taruh text view lah ya. Bisa aku taruh text view, ini web. Kita tulis teksnya apa? Kalau Rizky, buat belajar-belajar aja ya. Nah, kalau ini gimana cara nyetingnya? Di sini nggak ada bullet-bullet kayak tadi, Mas. Nggak kayak gini. Nah, iya itu yang membedakan constraint layout sama yang lainnya. Gitu. Jadi kalau linear layout itu ada dua ya. Dia berbasis orientasi. Ada yang horizontal atau vertikal. Gitu. Kalau kita mau nyusun view-nya itu ke bawah, ya makanya vertikal. Gitu. Kalau ke samping, kita pakai horizontal. Misal kita pakai horizontal. Terus kita mau nambahin nih.
text view lagi, web, terus teksnya apa, umur misal 20. Nah, dia bakalan nambah di sampingnya. Kita juga bisa ngasih marginnya juga. Margin N ya di sini. Berarti yang paling sebelah kanan lah. Margin N-nya berapa? 8 dp. Nah, kira-kira kayak gini jadinya. Jadi berbasis orientation. Kita bisa ganti juga yang vertikal, makanya dia ke bawah. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Untuk contoh dari view group, cara penggunaan dari view group. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Apa tentang constraint? Apakah masih bingung? Kok bisa mas kayak gitu? Gitu. Mungkin ada pertanyaan bisa langsung tanyain aja. Mungkin dari Mas Kurniawan ada yang mau ditanyakan? Atau Mas Rahman? Apa aman nih tentang view dan view group? Kalau aman aku lanjut. Nyoba sih. Udah aman kira-kira? Nanti aku Tinggal nyoba. tinggal nyoba ya. Mungkin kita next dulu ya. Nanti akhirnya kita cobain gitu. Yang lebih kompleks lah. Oke, kita lanjut ke TOS. Apa sih TOS? TOS pada Android berarti tampilan pesan yang muncul dalam selang waktu yang tertentu. Nah, fungsi dari TOS adalah untuk menampilkan pesan kepada user atau notifikasi singkat. Untuk menampilkan pesan berbentuk TOS, kita bisa menuliskan kode seperti di bawah. Nah, contoh bikin TOS kayak gini. TOS tampilannya kayak gimana, Mas? Nah, yang pesan di bawah nih, yang kayak gini, ini yang biasanya bisa dijemput TOS gitu. Nah, kayak gini dia. Tinggal TOS titik make text cara bikin ya. This konteks yang aku jelasin di awal ya. Tentang activity context. Nah, maksudnya di sini nih, this. Nanti aku kasih contoh lah biar lebih mantap. Terus pesan yang mau ditampilkan. Nah, kalau ini kan pesan yang disampaikan nih tulisannya sesuai dengan ini. Nah, ini yang kita ganti-ganti gitu. Nah, terus TOS-nya mau nampil berapa detik gitu. Di sini ada kira-kiranya nih. Kalau short dia 2 detik. Kalau long 3 sampai 5 detik. Oke, kita lanjut contohnya. Mungkin kita delete ini linearnya biar lebih bagus. Oh ya, di sini ada yang namanya ID, teman-teman. ID-nya fungsinya apa? Fungsinya biar kita bisa manggil teks ini ke main activity, ke dalam logiknya yang nanti kita tambahin. Kira-kira kayak gitu ya. Terus juga sebagai patokan juga. Patokan apa? Patokannya dalam constraint. Kalau ini kan parent nih. Kalau ini kan end-to-end-nya nyangkutnya ke text view. Nah, kayak gini tuh. Top to bottom-nya ke text view, makanya dia bikin ID. Tadi otomatis kebikin. Kalau kita rubah, bisa. Misal aku button TOS, karena kita mau bikin TOS ya. Show TOS. Oke, nanti aku bikin setiap aku ngeklik TOS, show TOS, dia akan muncul TOS. Nah, caranya gimana? Kita pindah ke main activity, kita masukin di dalam function onCreate ya. Terus kita bikin pertama variabel. Kita cari ID-nya dulu, yang dari XML. Misal kita tadi button show TOS namanya.
Terus cara manggilnya gimana? Cara manggilnya tinggal view by ID. Jadi dia nyari view ya berdasarkan ID gitu. Terus kita masukin nih, tipenya apa dia? Kan karena dia button, ya berarti tipenya button. Kita masukin. Button. Nah, ada. Terus kita tinggal cari nih ID-nya apa. ID-nya namanya apa gitu. Tinggal R titik ID titik. Nah, muncul tuh. Yang tadi aku udah bikin ya. ID-nya. Kita masukin button toss. Oke. Terus kita panggil button toss titik set on click listener. Nah, ini fungsinya apa, Mas? Set on click listener. Jadi pas kita ngeklik, kita akan menjalankan yang ada di dalam ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi untuk mendengarkan klik lah. Ini kan on click listener tuh, dari namanya juga udah menjelaskan lah ya. Terus kita bisa bikin toss. Nah, ada cara cepatnya nih, bikin toss gimana? Tinggal ketik aja, to, hurufnya kecil semua. Kita pencet enter. Nah, otomatis dia bakalan bikin. Nah, kita masukin yang parameter pertama nih, this. Nah, terus masukin pesannya. Halo, gitu. Bisa pencet enter. Nah, mantap. Jadi this yang masuk di sini, dia adalah application context dari main activity. Jadi toss-nya ini kita mau nampilin di mana gitu. Ya mau di main activity gitu. Jadi ya di sini. Makanya dia pas kita kontrol klik larinya ke main activity gitu. Terus pesannya apa? Aku mau nampilin halo gitu. Terus toss-nya aku mau nampilin berapa detik gitu. Karena aku milih short, di sini juga kita bisa ganti. Nah, tuh ada pilihannya. Long, short, mungkin kita pilih long. Terus yang terakhir nih, jangan lupa ada yang titik show. Ini memunculkan, kalau kita nggak ada show ya dia nggak muncul. Kita tambahin show. Udah, kita tinggal jalan. Jadi pertama teman-teman kayak gitu ya kira-kira. Pertama kita panggil dulu ID-nya pakai menggunakan view by ID. Kita cari ID-nya. Tapi sebelumnya jangan lupa nih kita harus ngasih ID di XML-nya. Di sini kita harus kasih ID-nya biar bisa dipanggil di file Kotlin-nya. Nah, coba ya. Nah, dia bakal muncul nih. Kira-kira kayak gitu. Toss ya, untuk toss. Jadi setiap kali aku ngeklik menggunakan ini button, kita udah set on listener, dia bakal mengeksekusi di dalamnya. Di dalamnya aku nampilin toss, makanya dia muncul toss gitu. Oke. Kita stop. Kira-kira toss ada pertanyaan? Si gampang ya toss ya. Mungkin dari Mas Rahman, ada chat nih. Mas, tinggal trial and error. Kalau toss mah gampang lah ya, tinggal dilihat di sini juga ada gitu. Oke. Aman, kita masuk ke intent. Apa sih itu intent ya? Intent adalah sebuah mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen aplikasi. Intent terbagi menjadi dua, yaitu explicit intent dan implicit intent. Dalam proyek kita hanya menggunakan explicit intent. Jadi yang dimaksud mungkin aku jelasin ya, nanti aku jelasin. Kita lanjutin dulu untuk berpindah dari activity ke activity lain. Jadi masih satu aplikasi gitu.
tidak hanya berfungsi dalam memindahkan activity, intent juga bisa digunakan untuk mengirim data dalam perpindahan tersebut. Nah, di sini mungkin sebagai info aja ya, kalau explicit intent kan udah dijelasin nih. Dia cuma berpindah antar activity dalam satu aplikasi. Nah, kalau implicit intent itu bisa pindah antar aplikasi, teman-teman. Contohnya kayak ini, tombol share. Misal aku mau nge-share nih dari aplikasi aku ke WhatsApp. Nah, itu makanya implicit intent. Nah, kalau kali ini kita bahasnya yang explicit intent. Sorry. Udah habis ya? Oke. Mungkin tinggal kita latihan lah ya. Kita bikin kira-kira tampilan login kayak gini. Terus kalau kita pencet login, dia berpindah activity, nampilin berhasil login. Oke, langsung aja kita gaskan. Pertama kita di layout-nya dulu nih. Layout-nya kita bikin mirip kayak tadi. Oke. Jadi terdapat 2 edit text, kita lihat dulu. Terdapat 1 teks, 2 edit text, dan 1 button. Oke. Dan next-nya, oh ya, di sini ada card view juga ya, yang putih melengkung ini. Terus di sini juga ada card view dan sama 1 teks. Oke. Pertama-tama, karena dilihat card view ini, itu menampung ya, menampung isian dari view, yaitu view text, edit text, dan button. Makanya kita bikin card view-nya dulu. Oke. Kita tulis saja card view. Nah, di sini ada. Muncul deh tuh, lebarnya semana. Kita bisa setting. Mungkin lebarnya aku web dulu aja lah ya. Terus height-nya aku set ke 250 dp. Oke. Jangan lupa kasih ID-nya. Add ID plus. Terus aku kasih card view namanya. Karena di dalamnya aku mau isi lagi, ya aku kasih kayak gini. Nah, sini bakal merah. Oke. Karena apa? Karena ya constraint-nya belum kita anuin lah, belum kita terkaitin gitu. Ini ya. Kanan ke kanan, kiri ke kiri, terus ini. Oh, mungkin jangan warp content. Oh, salah, bukan warp content, match parent, sorry. Nah, jadi lebarnya segini. Biar membedakan, biar nggak sama-sama putih, mungkin aku kasih background aja ya. Kalau di contohnya itu background-nya dia pakai image view. Pakai drawable. Ya, kalau kali ini aku pakai warna aja. Asal warnanya black lah ya. Kira-kira kayak gini biar kelihatan. Terus kan ada ininya dia. Ada melengkungnya. Kita bisa tambahin nih. Wait. Kok aku lupa ya? Corner. Nah, corner radius. Karena mau berapa? Misal 10 dp kayak gimana sih melengkungnya? Masih kurang ya. Misal 24. Nah, oke lah ya. Terus nih mepet banget nih. Kan di contoh tadi nggak mepet ya. Ada itunya. Ada marginnya. Ya tinggal kita tambahin margin. Gampang banget. Margin start. Kita tambahin misal 12. Cakep nggak? Cakep. Terus
kita tambahin margin N, karena dia sebelah kanan, 12 dp. Nah, oh iya, terus cara ngerapin codingan kita ada shortcutnya ya. Aku pakai CTRL, ALT, sama L. Nah, makanya dia langsung rapi gitu. Ini penting banget ya. Soalnya biar bisa kebaca oleh programmer lain gitu. Jadi codingan kita ya harus rapi gitu. Lihatnya enak juga. Oke, sekiranya kayak gini udah. Terus kita tambahin nih. Karena aku nggak mau ribet ya, cara nyusun dari view ke view lain. Oh ini nih. Silakan loginnya itu dia pakai metode apa gitu dalam nampung view grupnya. Kalau constraint kan enak tuh, tinggal diaturnya fleksibel ya. Nah, aku maunya makainya constraint aja, biar lebih gampang gitu. Di sini kita set match parent aja. Berarti constraint-nya itu ya mengikuti lebar dari card view, karena parent-nya ya card view gitu. Kita gini. Oke, tambah text view. Tambah text view, ininya word content aja. Kita tulis teksnya apa ini? Silakan login. Oh, udah ada kan? Silakan login. Terus aku atasnya top to top. Ini aku ketik aja lah ya. Parent. Terus start. Parent juga. Sama end to end parent. Ke tengah. Nah, mantap. Nah, dia bakal ke tengah nih. Terus atasnya aku mau kasih margin. Yes, bisa pakai margin juga. Bisa pakai ini teman-teman. Di sini kan semuanya sisi-sisinya tuh sama ya marginnya. Cuman kan kalau margin keluar, ada yang satu lagi yang mirip, namanya padding. Kalau padding dia mengasih jarak ke dalam. Nah, maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Jadi di card view itu, kalau aku kasih margin, dia bakalan ngasih jarak ke luar gitu, ke luar card view-nya, atas, kiri, kanan atau bawah gitu. Kalau padding dia ke dalam. Jadi dia ngasih jarak card view sama text view yang ada di dalam card view lah. Bisa dibilang kayak gitu. Contohnya, karena aku mau di segala sisi ya, jadi aku tinggal manggil padding aja. Padding juga ada padding top, start, end, dan bottom gitu. Jadi sama aja kayak margin. Cuman kalau margin keluar, kalau padding ke dalam. Terus aku mau ngeset 12 dp, misal kayak gini. Oh iya, lupa. Aturan kita jangan card view, karena kita nampungnya di constraint, kita namanya constraint. Nah, karena kita text view-nya di dalam constraint, ya dia akan mempadding lah text view-nya. Makanya dia ada jaraknya gitu. Karena dia segala sisi, ya nanti sisi ininya juga dia bakal ada padding-nya gitu. Mungkin kita kasih ID ya. ID-nya text view, silakan login. Misal contoh kayak gini. Oh iya, tulisannya masih kecil, kita kasih text size. Karena teks kita pakainya ESP. Kita 25, oh kegedean. 24 sama aja. Berapa ya? 12.
16. 18 mantap nih. Nah, boleh lah. Terus kita kasih text color-nya black. Terus mau kayaknya dia agak bold ya. Yes. Ya, ada tanda serunya. Kita kalau nambah bold, kita yang text start. Nah, ada bold, ada italic, ada normal. Italic yang miring ya. Nah, kita bisa kalau menampilin ini yang ada autocomplete-nya, kita bisa kontrol spasi ya. Kontrol spasi, kita bisa milih tuh bold. Nah, dia akan hitam gitu. Oke, habis text view dia muncul ada edit text. Kita tinggal tulis edit text. Gitu. Edit text kita set ke match parent karena dia lebarnya card view ya. Karena kita parentnya constraint ya, makanya dia selebar constraint gitu. Constraint-nya selebar apa? Selebar card view gitu. Height-nya kita pilih warp aja. Kita, ini udah muncul ya. Kita tinggal set file top to top. Text view silakan login. Top to top, sorry. Top to bottom ya teman-teman ya. Karena dia ke bottomnya, ke bawahnya text view. Jadi kontrol spasi text, sorry, kok merah? Mantap. Maka di bawahnya silakan login. Bisa di set juga start to startnya parent, terus end to end-nya parent juga. Sip. Jadi dalam constraint itu dia minimal harus 2 ya. 2 constraint yang harus dikaitkan gitu. Kalau 1 ya dia error, masih error. Apalagi nggak sama sekali ya error, dia bakalan di sini bakal muncul error. Coba ya kalau 1. Nah, dia bakalan error tuh. Soalnya dia perlu minimal 2. Oke. Karena ada marginnya, ya kita kasih margin aja. Margin top. Aku nggak mau dempet nih atasnya. Aku kasih margin top berapa ya? 12 dp. Kurang. 4. Ya, so kayak gini. Kita bikin sama edit text. Kita bisa copy paste aja, biar cepat. Jangan lupa kasih ID-nya. Misal edit text username. Nah, ini kita kasih ID, edit text, password. Oke, tinggal di sini kita push. Set lagi deh. Top to bottom. Bottomnya mana? Ke text username. Nah, bisa lebih cepat kayak gini. Seret. Udah jadi. Terus kita bisa kasih ini ya. Kasih hint. Kita sebut hint. Ini kan ada username tuh, ada tulisan username. Kita bisa kasih username. Nah, mantap. Username, kita kasih username juga. Di sini hint-nya kalau yang bawah password ya. Password.
ada password. Terus kita tambahin button terakhir. Button. Kita set apa nih? Login. Kita wrap aja selebar isinya. Kita kasih teksnya apa? Nah, kita login. Terus kita set deh. Nah, ini lebih gampang. Set. Set. Mantap, jadi di tengah deh. Begitu deh, kira-kira mirip lah ya. Cuman beda marginnya aja. Nanti aku setting marginnya. Kita kasih ID biar bisa dipanggil di kelas onCreate di main activity. Kita kasih ID button login. Sorry, button login. Gitu. Mungkin ini aku jadiin part konten aja kali ya, kontennya. Ininya nih, sorry. Card view-nya aku jadiin part konten. Jadi selebar yang diisinya gitu. Isinya gedenya berapa, totalnya berapa ya, itu besaran dari card view. Karena marginnya topnya lumayan, mungkin kita 32. 40. Ini. Nah, silakan login ternyata lebih gede. Ganti aja. 24. Nah, SP-nya double. Oke. Kurang lebih sama lah ya, kayak gini. Yang terakhir, kita run. Coba kayak gimana tampilannya. Mungkin besok aku akan cariin ya yang background-nya kayak gini. Soalnya belum dapat filenya, nanti aku pinta. Biar lebih mirip. Apa nih? Gradle, APL, Gradle, expression, compilation, error. Coba. Oh iya, soalnya di sininya buttonnya aku hapus ya. Aja. Kita run lagi. Oh, ada chat nih. Ganti font dan DG image-nya caranya gimana, Kak? Ganti font. Bisa, font. Mungkin besok aku jelasin ya. Ini fontnya kita bisa download dari luar ataupun bisa langsung dari Android Studio-nya bisa. Namanya di sini font family kalau nggak salah. Nanti. Nah, tampilannya sama ya. Kira-kira kayak gini. Tuh, ada password, ada username. Kira-kira kayak gini. Mungkin aku jelasin sebentar tentang pertanyaan dari Mas Rahman. Caranya gimana? Oke, wait, banyak sekali layar ya. Oke, di text view. Ini kita panggil font family. Nah, di sini kita masukin nih fontnya mau apa gitu. Biasanya fontnya sih kita bikin lagi di res ya. Kita new Android resource file kalau nggak salah. Di sini ada font. Ini kita namanya misal font. Bukan ini kayaknya. Ini aku lupa gimana caranya. Pokoknya kita harus masukin dulu fontnya ke dalam file kita. Nanti kita tinggal panggil aja gitu. Kalau yang untuk background image, ya kita taruh image-nya dulu di drawable. Habis itu kita panggil. Mungkin besok aku jelasin lah ya. Aku cari background yang sesuai dengan ini. Sama font, contoh fontnya lah. Nanti aku cari. Oke.
karena kita udah jam 9:30 ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nih sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mungkin dari Mas Rahman atau Mas Kurniawan ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Apa udah mantep nih? Udah paham gitu istilahnya? Udah aman lah ya? Kalau cukup Pak. Oh, mungkin aku bakal cari contoh font family sama background image-nya tuh. Oke. Mungkin Mas Kurniawan atau Mas Rizky bisa open kamera nih. Kita foto dulu, foto. Weh. Apakah bisa dari Mas Kurniawan atau Mas Rizky? Sebelum kita akhiri, kita foto dulu. Oke, mungkin mereka AFK. Mungkin kita berdua aja nih, Mas Rahman, kita foto. Oke ya, aku hitung ya. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Sebentar. Sip. Oke, mungkin segitu dulu ya dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman mengerti. Kalau kurang mengerti ya tinggal tanya aja ya di grup atau pertemuan besok. Oh, nggak apa-apa kalau nggak salah bukan. Oke. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Mas. Wih, mantap.